Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di seri spesial Ramadan di channel Donitan dan Geraham Mu'alaf Jakarta tentang serba-serbi Quran bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Sehat-sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah Maulana. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di episode sekarang berapa? 23 ya? Alhamdulillah sudah 23, sebentar lagi kita Idul Fitri ya. Barakah. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang Lailatul Qadar, mohon Syekh Ridho bersabar sedikit. Sabar. Dan juga membahas tentang makna daripada Idul Fitri. Ya, nanti kita juga harus bahas nih sebelum habis program kita. Kita harus bahas makna daripada Idul Fitri untuk umat Islam. Tapi sebelumnya hari ini kita masih bahas ya saya tentang ayat-ayat di dalam Quran yang dipakai untuk menyerang Islam oleh kaum non-Islam. Non-Islam. Ya. Kalau kita sudah membahas kemarin Ali Imran 45, kemudian Maryam. Quran surat Maryam ayat 28, ayat 33. Kali ini kita akan bahas mengenai Quran surah Maryam ayat 71 sih. Ya, kita langsung buka saja. Bismillah. Sebentar. Ya. Quran Maryam ayat ke-71. Nah, silakan ditampilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Nah, terjemahannya adalah tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ada terjemahan lain di sini yang mengatakan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Ya, itu terjemahan. Ada melawat dan ada mendatang. Ya, mendatangi. Mendatangi. Mungkin ini terjemahannya juga sudah diperbarui nih. Tapi ini tidak ada masalah, betul? Tidak ada masalah. Tapi terjemahan yang ada masalah bagaimana? Begini. Yang dijadikan masalah adalah begini. Kalangan di luar Muslim mengatakan bahwa di dalam ayat ini tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Artinya, mereka bertanya kepada kita, atau mereka bertanya kepada umat Islam, untuk apa jadi Muslim kalau mendatangi neraka? Dan itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi artinya mereka bilang, buat apa jadi Muslim tapi masuk neraka? Begitu. Masalahnya tidak. Masalah orang yang non-Muslim atau selalu mencari celah atau biar masuk min pintu pun biar menjatuhkan keimanan kita atau merugikan imanan kita atau seperti itu. Masalah mereka adalah bukan hanya bahasa, tapi saya mengulangi lagi dan membuktikan atau menetapkan bahwa mereka mempunyai iri dan dengki besar terhadap Islam. Jadi al-wurud kata mereka tentang warid atau warada. Warada bisa disebutkan di Al-Quran dan bisa disebutkan atau dibuktikan melalui Al-Quran dan dibuktikan melalui hadis. Kalau dibuktikan melalui Al-Quran adalah apa? Walamma warada ma'a Madyan. Nabi Musa di firman Allah di sini yang tadi, walamma warada ma' Nabi Musa saat baru masuk kota namanya Madian dan warada artinya apa? Datang ke sumur air mereka, dapat dua perempuan mau isi air tapi menghindari karena banyak laki-laki yang mau isi air. Jadi Nabi Musa minum tidak. Artinya walamma warada artinya apa? Saat Nabi Musa datang ke air ini, sumur air ini, dia baru lihat dua perempuan menghindari mau. Jadi Nabi Musa mulai membantukan dua perempuan itu yang nanti salah satu perempuan itu yang menjadi istri Nabi Musa. Jadi walamma warada artinya apa? Warada Musa artinya di dalam ayat udah datang. Tapi bukan artinya dia minum, bukan artinya dia masuk sumur, bukan. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, dengan bahasa Arab, pikiran dan budaya Arab zaman itu, mereka bilang apa? Waradatil ibalul ma'. Artinya apa?
warada artinya apa? Ibil itu unta. Unta itu pergi ke sumur air biar minum. Tapi warada artinya apa? Dia masuk sumur? Tidak. Dia minum? Tidak. Tapi udah datang. Itu kata warada. Jadi datang hanya melihat. Melihat. Oke. Sebentar. Yang akan mensempurna pendapat kita sekarang hadis yang dimenatakan atau meriwayat melalui Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat terdekat di zaman itu dan dia orang dipercaya juga. Jadi dia bilang Rasulullah mentafsirkan ayat as-sirat bagaimana saat itu. As-sirat akan seperti Tipis ya. tipis tali, seperti rambut, seperti ini. Dan kita akan melewat. Ya, melewati. Melewati neraka. Akan melihatnya? Akan. Akan merasa kuat? Akan. Biar apa? Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bagaimana dia rahmat untuk orang mukmin. Lihat neraka? Lihat. Kamu ke surga. Oke. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi Allah. Biar merasakan kita bahwa Allah rahmah. Allah menghindari kita dari neraka ke surga. Cuman hanya urut. Dan tergantung apa? Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang akan lari cepat, ada yang akan pelan-pelan, ada yang akan seperti apa namanya? Yani dengan merangkak atau seperti ini. Ada yang seperti apa namanya yang di langit itu namanya apa? Bintang atau pesawat? Yang saat konflik ada mata ada hujan namanya apa? Kilat. Seperti kilat. Cepat. Ada yang seperti kilat. Ada yang itu expression atau istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang kecepatan seperti kuda, ada yang tidak bisa jatuh sampai akhir itu sabda Muhammad juga. Orang yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensenyum. Dan orang itu yang di atas sirat dia jatuh berdiri. Sampai di atas apa? Di atas sirat al-mustaqim. Dia takut karena neraka di bawahnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mensenyum. Orang itu akan bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, ya Allah, wahai ya Allah, kenapa kamu mensenyum atas saya padahal kamu Rabb dan Tuhan? Apa kamu mengolok-olok bagi saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mensenyum lagi dan memasukinya surga. Masya Allah. Bukan arti wurud, bukan artinya disebutkan dengan cerita Nabi Musa falamma warada ma'a Madyan, disebutkan dengan hadis yang diriwayat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan melalui definisi warid dengan bahasa Arab bahwa wurud artinya seperti ini melewati atau mendatangi, bukan artinya masuk atau digunakan, bukan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan sistemnya kita akan melewati biar kita merasa rahmatnya. Biar kita merasakan rahmatnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menkasih kita, menampun dosa kita, menkasih kita rahmat karena kamu tidak mungkin merasa rasa gula tanpa kamu pernah merasa garam. Harus garam dulu biar kamu paham tahu berasa itu gula bagaimana. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh sistemnya ada khauf, raja, takut dan berharap. Ada dua perasaan di jalan Allah. Dan akhirnya ada surga, ada neraka. Jadi harus duanya biar imbalas. Biar balas. Balance. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat balas di seluruh dunia. Ada kebaikan, ada kejahitan. Ada hitam, ada putih. Ada neraka, ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala biar membuat kita bahagia harus kita lihat neraka dulu. Dulu. Seluruh orang yang akan masuk ke kuburan harus awalnya ke kuburan akan menutup dia, mempeluk dia dengan kekuatan sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala saat saya merasa yang kekuatan kuburan di peluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan rahmatnya biar saya bahagia senang dan mensyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mendatangi wariduha, bukan aslinya
la ilaha illa anta subhanak Allahumma ya Rahman ya Rahim Hmm. najjina ya Allah ya Rahman ya Rahim dari neraka. Hmm. Ya Rahman ya Rahim kita min harap rahmat kamu. يعني dan ada hadis Hmm. يعني maaf kalau saya akan lanjut. Ada hadis man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tenang, tapi ikhlas dulu. Ya. Ya silahkan ya saudara saya. Masya Allah, kalau LCMA beda ya, jelasinnya enak. Oh, Kalau LCMA itu menjelaskan dari sisi bahasanya bagaimana, iya. ya, kemudian analoginya bagaimana, Iya. masuk semua ya. Kalau di Jakarta orang bilang masuk Pak Eko gitu kan. Masuk apa? Pak Eko katanya. Pak Eko. Artinya logikanya masuk. Logika masuk. Logika. Iya. Artinya logical gitu. Itu cara kamu juga. Dia bukan yang di belakang kamu. Tetapi saya mau sumbang argumen ya. Silahkan. Sumbang pendapat. Di ayat ini, lagi-lagi orang yang memfitnah itu hanya menggunakan terjemahan. Ya, hanya terjemahan bahasa Indonesia yang mereka pakai. Di sini kan ada kata apa? Tidak ada seorang pun dari kamu. Artinya ini, apakah ini hanya Muslim saja atau semua manusia? Ya. Di segi ini, di segi ini semuanya manusia akan wariduha. Ada yang akan jatuh, ada yang tidak. Ya. Yang akan jatuh dia itu disebutkan juga. Berarti yang disebut tidak ada seorang pun di antara kamu, ini berarti Muslim dan non-Muslim. Ya. Taunya dari mana? Baca ayat beberapa. Yang berikut. Enggak, yang sebelumnya. Yang Sebelumnya ada di ayat 67. Apakah manusia tidak menyadari bahwa kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia tidak berwujud sama sekali. Jadi dari ayat 67, kalau kita baca terus sampai ayat 67, ayat 71, ini sedang membicarakan manusia. Boleh kamu turun sedikit? Ya. Naik sedikit. Naik, ini 66. naik. Ini Sebentar. 68. Naik. Ini 69. Naik sampai 71. Ini 71. Wa im di minkum. bawah. Di bawah 72. Yang 72. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. Baca tadi. Ya, ini adalah jawaban terakhir. Jadi maksud saya, sebelum ke ayat 72, kita baca ayat 67 dulu. 67 ini sedang membicarakan manusia, bukan hanya Muslim. Manusia. Ya, jadi semua manusia, Muslim dan non-Muslim. Betul. Baru kita baca di dalam ayat 71 dikatakan bahwa oke, terjemahan dulu mungkin mendatangi. Mendatangi itu belum tentu masuk. Betul. Contohnya seperti ini sih. Ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita dikatakan mendatangi kuburan, apakah kita masuk kubur? Di istilah Indonesia. Ya. Masuk. Mendatangi kuburan atau mendatangi penjara. Bukan mengunjungi. Iya, mengunjungi sama mendatangi. Sama mendatangi. Ya. Mendatangi penjara, apakah kita masuk penjara? Itu masuk. Gak syarat. Nah, tidak harus masuk. Gak. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh, bahwa kita seperti orang diperlihatkan. Ya. Nah, begitu ya. Kalau kita dikatakan mendatangi kuburan, apakah kita masuk kuburan? Belum tentu. Begitu juga ayat 71 itu, setiap orang yang dikatakan mendatangi neraka itu artinya diperlihatkan neraka. Diperlihatkan. Nah, baru jawaban kuncinya ada di ayat 72. Iya, betul. 72 dikatakan, kami, Allah SWT akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Orang Muslim. Ya. Dan membiarkan orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang bukan Muslim, non-Muslim. Betul. Jadi, kalau ada orang menuduh bahwa Muslim pasti masuk neraka menggunakan ayat 71 di Quran Maryam ini, justru ayat 72-nya mengembalikan. Jawab dia. Mengembalikan sendiri. Justru kami orang Muslim lah yang akan diselamatkan. Orang non-Muslim yang akan dibiarkan di dalam neraka. Itu menunjukkan niat mereka. Iri dan dengki. Bukan kekurangan ilmu kita, bukan kekurangan kurikulum atau Quran kita, bukan. Itu menunjukkan baca ayat yang aja yang berikut. Baca ayat yang berikut itu jawabnya. Itu bukti bahwa mereka iri dan dengki. Jadi seperti saya sudah pernah katakan, kalau kita membaca satu ayat, kita harus tetap di dalam konteks.
namanya kita bicara konteks, kita harus membaca beberapa ayat sebelumnya dan membaca beberapa ayat sesudahnya. Betul. Baru kita tahu konteksnya apa. Ya. Gitu ya, saya. Ya, betul. Masya Allah. Konteks artinya apa? Bagian dari surah. Karena surah di dalam surah ada beberapa topik. Ya. Topiknya semuanya saling gabung. Biar mengungkapkan murad Allah atau keinginan Allah dalam surah. Tapi kalau kamu mengambil satu surah, satu ayat dalam konteks ini, artinya ada sesuatu di hati kamu. Maaf. Ya, ya. Mohon maaf, jangan marah gitu. Marah. Itu makin lama makin pintar berdebat nanti kalau gitu. Masya Allah ya, begitu kira-kira penjelasannya mengenai Quran surat Maryam ayat ke-71 ya. Jadi hati-hati menuduh ayat Quran tanpa mengetahui satu bahasa aslinya, kedua tanpa mengetahui konteksnya. Iya, betul. Ya, itu kuncinya. Ya. Jangan sampai juga menggunakan ayat Quran tapi menolak ayat yang lain di dalam Quran. Ya. Kalau mengambil ayat mengklaim berdasarkan pemahaman masing-masing sendiri-sendiri, yang ayat yang lain yang sudah cukup jelas, yang tidak perlu tafsir lagi, itu juga harus diperhatikan. Ya. Itu harus tidak boleh kontradiksi. Ya. Kalau menggunakan pemahaman sendiri tapi kontradiksi dengan ayat yang lain di dalam Quran, itu artinya sudah apa? Sudah menyelisihi namanya. Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah dapat jawabannya tadi dari Syekh Ridho, LCMA ya. Dari Al-Azhar. Tidak kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kalau Syekh Ridho ini MA, saya MK. Masih ingat MK ya? Nah, dari awal, dari episode nomor 1, dia mendefinisi diri sendiri MK. MK ini itu apa ya, Pak? Ya, apa namanya? Muslim apa? Kafir? Mantan kafir. Ya Allah. Masih bagus disebut mantan kafir daripada mantan muslim ya kan? Mantan kafir. Ya betul itu. Betul. Banggalah. Bangga. Saya berbangga disebut mantan kafir. Ya, betul. Daripada mantan muslim, jalan, itu bahaya. Jalan kamu yang saya juga membangga. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu terima kasih perhatiannya para pemirsa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI ya. Nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi nanti di konten-konten episode berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Buat para pemirsa semuanya, selamat berbuka puasa ya saya. Amin. Ini sudah 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita makin semangat menyelesaikan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.